Selamat pagi untuk kita semua. Salam. Sini saya akan menjelaskan mengenai kesetaraan gender. Saya akan menjelaskan di budaya Madura. Kalau kita mengkaji tentang kesetaraan gender, artinya di dalam teorinya Kuil itu setara itu kan berada di tengah-tengah. Nah, baik antara laki-laki ataupun perempuan itu ditempatkan di posisi yang netral. Perlu juga diketahui oleh teman-teman, terkadang arti setara itu malah disalah artikan. Artinya seorang perempuan itu biasanya menuntut kesamaan. Setara itu bukan sama. Artinya jika kesetaraan dituntut dalam makna sama, laki-laki boleh buka baju di depan muka umum, perempuan pun juga bisa buka baju di depan muka umum. Nah, jika itu yang dikatakan setara, maka hal ini akan berdampak kepada kerusakan moral, kerusakan mental gitu. Sehingga kita perlu memahami arti kesetaraan itu sendiri seperti apa, karena gender itu dibangun oleh konstruk sosial, dan gender itu juga dibangun oleh budaya patriarki yang mana di dalamnya masih menyimpan adat atau budaya-budaya yang ada di dalamnya. Kalau kita ibaratkan, misal di dalam sebuah pemimpin, laki-laki menjadi pilot, maka perempuan menjadi pramugari. Kalau laki-laki menjadi ketua, maka perempuan menjadi sekretaris. Nah, itu yang masih melekat di budaya patriarki. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan hal itu. Saya akan menjelaskan mengenai kesetaraan di Madura. Di Madura itu masih kental dengan budaya adat istiadat nenek moyang. Budaya yang masih ada dan berlangsung sampai hari ini adalah budaya pernikahan dini. Budaya pernikahan dini itu khususnya di desa saya di Sumenep, Desa Pakamandaya, itu masih menggunakan budaya perjodohan, menjodoh-jodohkan perempuan itu, baik laki-laki atau perempuan. Tapi yang lebih dominan tuh perempuan. Usia menginjak 12, 13, 14 tahun ke atas itu sudah rentan untuk dijodoh-jodohkan, dan juga menggunakan manipulasi atau jambi-jambi. Yang dikatakan manipulasi di sini adalah ketika si perempuan itu dijodohkan dengan orang yang sudah disepakati oleh orang tuanya dan umurnya belum nyampe pada taraf yang sudah ditentukan oleh kementerian, maka umur itu akan diubah dipertua. Itu yang menjadi PR bagi kita bersama. Terus yang kedua yang berkaitan dengan jambi-jambi barusan di sini adalah biasanya ketika anaknya itu tidak menerimanya terhadap pernikahan itu, artinya paksaan, maka di situ biasanya menggunakan ritual kayak semacam membacakan doa-doa atau bahasa kasarnya jambi-jambi agar si perempuannya itu mau. Agar si perempuan itu mau, entah nanti ditaruh di air, minyan, semisal minyan yang kecil dipetik lalu taruh di air, lalu disuruh minum kepada anaknya, jadi kayak gitu. Dan hasilnya anaknya mau. Nah, ini sebenarnya mitos juga, kepercayaan juga, tapi memang faktanya seperti itu. Banyak pergi ke dukun ataupun ke kiai untuk supaya anaknya itu mau. Nah, ini masih terjadi di desa saya. Saya tidak menyebutkan nama orangnya. Tapi artinya di sini adalah kalau bicara tentang kesetaraan, di sini udah sangat sangat bertolak belakang dengan keadaan yang memang mengharuskan si perempuan itu nikah di usia yang pas. Tapi kalau di desa saya masih tetap seperti itu. Bicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, di situ kalau laki-laki pun sebenarnya sama sih, nikahnya pas usia dini juga ada. Tapi yang lebih dominan tuh perempuan, karena perempuan yang paling dipaksa. Laki-laki terserah kemauannya seperti apa. Kalau udah memasuki pubertas dan dia mau menikah, sudah diiyakan aja. Karena takutnya berdampak kepada perilaku yang melenceng terhadap norma-norma keagamaan dan budaya-budaya sana. Artinya melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jadi itu yang sangat dijaga oleh kebanyakan orang di sana. Tapi kembali lagi kepada si perempuan ini kalau kita kaji merasa terintimidasi. Kenapa? Karena perempuan yang menjadi korban. Perempuannya yang dipaksa untuk
mengikuti kemauan orang tuanya. Jika tidak, maka itu dilabelkan perempuan anak tidak taat kepada orang tua, atau jangan pulang lagi ke rumah ini. Jadi seperti itu. Artinya kebebasan antara laki-laki dan perempuan itu sudah tidak seimbang, tidak berada di tengah-tengah. Perempuan malah dipaksa, laki-laki bebas. Jadi seperti itu. Maunya mau nikah kapan, terserah. Jadi kalau masalah jodoh-jodohkan itu memang ada. Mulai dari dia lahir, kadang nanti anakmu dijodohkan dengan anak saya. Jadi seperti itu. Artinya tidak diberikan kebebasan. Lebih seperti itu. Tapi kembali lagi kepada gender ini kan konstruk sosial. Jika konstruk sosialnya sudah seperti itu di Madura, lantas apa yang harus kita jalankan untuk merubah hal demikian? Karena itu kan masuk ke konstruk. Berbeda dengan di perkotaan, semisal di perkotaan nikahnya disesuaikan dengan anaknya. Boleh menikah kapan saja. Tetapi kembali lagi ke budaya, kembali lagi kepada konstruk itu. Lantas kita mau menyamakan dengan perkotaan, saya rasa sulit kalau menyamakan antara kota dengan desa. Tetapi yang paling kita tekankan juga di sini adalah bagaimana menghilangkan budaya menjodoh-jodohkan itu dan diberikan keluasan kepada si anak aja. Itu yang paling dominan kalau bagi saya. Artinya di sini adalah agar laki-laki dan perempuan itu bisa menempatkan di tempat yang sebenarnya, di tempat yang layak. Laki-laki dan perempuan tidak ada yang terintimidasi. Dan perlu diketahui juga kalau saat ini, kalau kita bandingkan ya antara angka 1 dengan angka 10 yang masih menjodoh-jodohkan itu, saya rasa sudah dari angka 1 ke angka 7 atau 5 gitu. Artinya masyarakat Madura itu sudah mulai sadar terhadap peran seorang orang tua. Mungkin karena orang tua sudah semakin milenial ya, yang tua-tua sudah meninggal, sudah dipasrahkan penuhnya kepada anaknya, dan anaknya sudah peka, dan ya tentunya dengan pendidikan yang sudah mulai merata gitu. Jadi tentang menjodoh-jodohkan dan perkawinan usia dini itu memang masih tetap ada, tetapi sudah semakin sedikit. Khususnya di desa saya itu Sumenep, desa Pakamandaya itu sudah semakin sedikit, tetapi masih ada. Nah, ini adanya berapa saya nggak bisa mengkalkulasikan karena saya tidak melakukan penelitian, artinya melakukan penelitian secara empiris enggak, tetapi saya hanya melakukan observasi dan pengamatan kok masih ada budaya seperti itu gitu. Karena saya udah udah kuliah udah ada di perkotaan, dan di perkotaan udah seperti itu dan memahami tentang gender. Ini merasa ada sesuatu yang harus kita benahi bersama. Tapi kalau membenahi secara mendalam dan merubah hal-hal yang sudah memang paten di sana, itu serasa sulit. Kenapa? Karena tadi konstruk sosial di sana, sosialnya udah seperti itu. Kebiasaan atau adat istiadatnya, kebiasaan di sana sudah seperti itu. Cuman bagaimana kita menjedarkan saja. Contohnya kalau bicara tentang kesetaraan juga, di perkotaan bisa keluar malam jam 9, perempuan dan laki-laki bisa boncengan, bisa di sana. Tapi di situ kalau di rumah nggak bisa seperti itu. Jam 9 malam ketika ada perempuan lewat, pulang dari mana, misal pulang kerja ya, kalau pulang kerja kan otomatis orang udah tahu semua kalau dia memang kerjanya sampai malam lembur. Tapi kalau hanya sebatas jalan saja tanpa ada kejelasannya, kepastian yang jelas, maka di situ akan menjadi perbincangan orang-orang. Artinya dilabelkan menjadi perempuan jahat gitu. Nah, itu yang menjadi konstruk sosialnya di situ. Lantas kita akan merubahnya sulit. Karena budaya di situ udah seperti itu. Artinya di budaya santu tuh masih mengekang bagaimana perempuan tidak boleh keluar agar harkat dan martabatnya seorang perempuan tuh masih tetap dijunjung gitu. Dan kembali lagi kita masih mengikat budaya patriarki, jadi agak ya sulit-sulit bisa dimaknai sendiri bagaimana dan
apa langkah-langkahnya bisa dipahami sendirilah tentang, karena di sini ada konstruk sosial dan budaya patriarki yang masih tetap mengikat kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kekurangan dan kelebihannya mohon maaf.